lagi bareng aku Lydia Herani, mahasiswi KPI semester 4 di UIN SMA Banten. Dan tentunya seperti biasa nih teman-teman, aku bakalan ajak kalian untuk menjelajahi pengetahuan tentang penulisan berita dan artikel pada Learning Journal pertemuan ketiga ini di mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Jadi simak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. By the way teman-teman, pada pertemuan kemarin itu adalah pertemuan pertama untuk mahasiswa dalam penyampaian awalnya di presentasi makalah di kelompok pertama. Nah teman-teman, kemarin pada pembahasan awal di kelompok pertama itu membahas tentang fungsi artikel dan berita di media massa. Jadi teman-teman, ada yang tahu gak sih artikel itu apa? Artikel merupakan sebuah jenis karya jurnalistik yang biasa disebarkan di media cetak seperti majalah serta surat kabar. Dan artikel itu dapat diartikan juga sebagai tulisan karya jurnalistik yang isinya itu berupa gagasan, pendapat, fakta, dan juga pemikiran atau opini. Nah teman-teman, selain definisi dari artikel, teman-teman tahu nggak sih tujuan artikel sendiri itu apa? Jadi tujuan artikel itu yaitu menyampaikan fakta dan juga gagasan untuk meyakinkan bagi pembaca, memberikan pengetahuan yang mendidik maupun sebagai sarana hiburan bagi pembaca. Nah, pada media massa sendiri artikel memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai menganalisis suatu berita, kemudian forum diskusi, kemudian sebagai sarana aktualisasi dan ekspresi seorang penulis, kemudian sebagai sosialisasi dan kontribusi sebuah gagasan. Nah teman-teman, ada pun ciri pada berita ialah pertama adalah berita itu faktual, kemudian aktual, kemudian unik dan menarik, kemudian berpengaruh bagi masyarakat luas, kemudian terdapat waktu dan kronologis kejadian, kemudian objektif, bahasanya baku, sederhana dan komunikatif, kemudian ejaannya itu terstruktur. Nah pada pertemuan kemarin kelompok pertama itu membagi fungsi artikel dan berita di media massa. Fungsi artikel di media massa itu terdapat 5 poin yang mereka jelaskan. Nah poin pertama adalah membantu masyarakat mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah poin kedua adalah artikel sebagai sumber pengetahuan yang membuka wawasan dan memberi pencerahan. Nah poin ketiga adalah artikel sendiri menawarkan solusi ataupun sekedar nasihat. Nah poin keempat adalah berbagi inspirasi mengenai orang, cerita, perkembangan zaman, dan sebagainya. Nah poin kelima, artikel adalah membagi hasil pemikiran yang mendalam secara ilmiah dan sistematis. Nah, selain fungsi artikel, kelompok pertama kembali juga menjelaskan memberikan 6 poin tentang fungsi berita di media massa. Nah, poin pertama itu adalah menyampaikan informasi. Jadi, fungsi berita di media massa adalah sebagai penyampaian informasi. Yang fungsi kedua adalah memberikan edukasi. Fungsi ketiga adalah menciptakan opini publik. Fungsi keempat adalah mengawasi kekuasaan seperti kekuasaan pemerintah. Nah, poin kelima, baik teman-teman. Selanjutnya adalah jenis artikel dan berita di media massa. Secara umum, teman-teman, artikel itu dapat dibedakan menurut jenis serta tingkat kesulitan yang dihadapinya. Antara lain artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa aja yang menjadi klasifikasi dalam sebuah berita? Aku kasih tahu ya, seperti yang diterangkan oleh kelompok pertama kemarin, ada beberapa klasifikasi dalam sebuah berita. Pertama adalah straight news report.
Static news report ini berupa seperti hard news ya, yang harus hari itu juga peristiwa hari itu juga terjadi. Kemudian yang kedua ada depth news report. Ketiga ada comprehensive news report. Nah, yang keempat ada interpretative report. Yang kelima feature story. Yang keenam investigative reporting. Kemudian yang ketujuh editorial writing. Nah, yang kedelapan ada opinion news. Kemudian yang kesembilan ada explanatory news. Nah, teman-teman tahu nggak sih? Teman-teman harus tahu nih ya perbedaan dari depth news reporting dan investigative reporting. Depth news reporting itu dengan investigative reporting adalah sebuah berita yang sama tapi beda. Depth news reporting itu semua depth news reporting ada berupa investigatif. Tetapi tidak semua investigatif itu berbentuk depth. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya laporan pembelajaran pada tanggal 6 Maret 2024 kemarin. Nah, semoga seperti biasa ya, semoga saya ataupun kalian yang menonton cukup paham tentang penulisan berita dan artikel. Semangat dan terus belajar, bye bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.